Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Pujianti, NIM 122000092. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirannya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas kelompok untuk mata kuliah struktur data dengan tema ATM sederhana. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca untuk bahan pertimbangan makalah ini. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Pemrograman dalam struktur data ada beberapa macam. Salah satunya adalah pemrograman C++. Dalam pemrograman ini biasanya menggunakan berbagai variabel, misalnya struktur data pointer, array, link, list, tag, queue, tree, pohon biner atau binary tree, dan graf atau matriks penjanjian data. Makalah ini akan membahas variabel tersebut di mana variabel mempunyai ciri dan umum yang berbeda sesuai dengan tipe file yang digunakan pembaca. Pemrograman ini merupakan pemrograman yang berbeda dari pemrograman lain, misalnya VB, DLB, atau Pascal. Namun, perbedaan juga tidak begitu spesifik pada pemrograman Pascal. 1.2 Tujuan 1. Memenuhi tugas dari dosen pada mata kuliah struktur data. 2. Mengetahui dan memahami macam-macam struktur data. 3. Mengerti dengan contoh program dari masing-masing data yang diberikan. Bab 2 Pembahasan 2.1 Pengertian data. Data adalah representasi dari fakta dunia nyata. Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam, atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol. Pengertian data ini menyiratkan suatu nilai yang bisa dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Konstanta digunakan untuk menyatakan nilai tetap, sedangkan variabel digunakan dalam pemrograman untuk menyatakan nilai yang berubah-ubah. Ada 4 istilah data, yaitu 1. Tipe data adalah dalam satu variabel dalam bahasa pemrograman. 2. Objek data mengacu kumpulan elemen atau domain. 3. Representasi data, suatu mapping dari suatu data D ke suatu set kestrukturan data E. Misal, Boolean direpresentasikan dalam 0 dan 1. 4. Struktur data biasa dipakai untuk mengelompokkan beberapa informasi yang terkait menjadi sebuah kesatuan. Tipe data sederhana terbagi menjadi 2, yaitu 1. Data sederhana tunggal, misalnya integer, real, atau float, boolean, dan karakter. 2. Data sederhana majemuk, misal string. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diana Nur Afifah, NIM 122000146. Pengertian struktur data. Struktur data adalah urutan yang digunakan dalam suatu operasi
sedangkan data adalah bahan yang dipergunakan dalam suatu operasi yang menghasilkan informasi yang berguna. Jadi struktur data adalah urutan atau tata pengaturan bahan atau data yang berada di dalam suatu sistem operasi yang akan menghasilkan tujuan tertentu. Struktur data dapat dikatakan juga cara menyimpan atau merepresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Sedangkan data adalah representasi dari fakta dunia nyata, fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam, atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol. Secara garis besar, tipe data dapat dikategorikan menjadi tipe data sederhana. 1. Tipe data sederhana tunggal, misalnya integer, real, boolean, dan karakter. 2. Tipe data sederhana majemuk, misalnya string. Struktur data meliputi A. Struktur data sederhana, misalnya array dan record. B. Struktur data majemuk yang terdiri linear, struct, queue, serta list dan multilist. Non-linear, pohon biner, dan graph. Pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat, sehingga menjelaskan program secara keseluruhan lebih efisien dan sederhana. Struktur data yang standar yang biasanya digunakan di bidang informatika adalah 1. ADT, array, struct. 2. List linear, linked list dan variasinya. 3. Multilist. 4. Struct atau tumpukan. 5. Queue atau antrian. 6. Tree atau pohon. 7. Graph. Sejarah struktur data. 1. Pengertian struktur data. Struktur data adalah seluruh skema organisasi seperti struktur data dan array, dan diterapkan pada data sehingga dapat diinterpretasikan dan sehingga operasi SPIC dapat dilaksanakan pada data tersebut. 2. Pengertian algoritma. Algoritma adalah barisan langkah-langkah perhitungan data yang mengubah memasukkan dari beberapa fungsi matematika menjadi keluaran. Array adalah organisasi kumpulan data homogen yang berukuran atau jumlah elemen maksimumnya telah diketahui dari awal. Array umumnya disimpan di memori komputer secara kontiga berurutan. Deklarasi dari array data adalah sebagai berikut. Int A5, artinya variabel A adalah kumpulan data sebanyak 5 bilangan bertipe integer. Operasi terhadap elemen di array dilakukan dengan pengaksesan langsung dinilai di masing-masing posisi, dapat diambil dan dinilai dapat disimpan tanpa melewati posisi-posisi lain. Terdapat 2 tipe operasi, yaitu 1. Operasi terhadap satu elemen atau posisi dari array. 2. Operasi terhadap array sebagai keseluruhan. 2 operasi paling dasar terhadap suatu elemen atau posisi adalah 1. Menyimpan nilai elemen ke posisi tertentu di array. 2. Pengambilan nilai elemen dari posisi tertentu di array. Penyimpanan dan pengambilan nilai. Biasanya bahasa pemrograman menyediakan sintaks tertentu untuk menyimpan dan pengambilan nilai elemen pada posisi tertentu di array. Contoh A10 sama dengan 78, berarti penyimpanan nilai 78 ke posisi ke-10 dari array sama dengan A10, berarti penyimpanan pengambilan nilai elemen posisi ke-10 dan array A. Keunggulan dan kelemahan array. Keunggulan array adalah sebagai berikut. 1. Array sangat cocok untuk mengakseskan acak. Sembarang elemen di array dapat diacu secara langsung tanpa melalui elemen lain. 2. Jika berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah menelusuri ke elemen tetangga, baik elemen pendahulu atau elemen penerus.
terus. 3. Jika elemen ARI adalah nilai independen dan keseluruhannya harus terjaga, maka penggunaan penyimpanan sangat efisien. Kelemahan array adalah sebagai berikut. 1. Array mempunyai fleksibel rendah karena array mempunyai batasan sebagai berikut. A. Array harus bertipe homogen. Kita tidak dapat mempunyai array di mana satu elemen adalah karakter. Elemen ini bilangan dan elemen lain adalah tipe-tipe lain. B. Kebanyakan bahasa pemrograman mengimplementasikan array stick yang sulit diubah ukurannya di waktu eksekusi. Bila penambahan dan pengurangan terjadi terus-menerus, maka representasi statis. 2. Tidak efisien dalam penggunaan memori. 3. Menyiapkan banyak waktu komputasi. 4. Pada suatu aplikasi, representasi tidak dimungkinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tonia Aprilia, NIM 122003111. 4. Pointer. Misalnya kita ingin membuat beberapa penunjuk ke blok penyimpan yang berisi integer, maka deklarasi pada C adalah integer asterisk integer pointer. Tanda asterisk yang berada sebelum nama variabel integer pointer menandakan pointer pada suatu integer. Jadi deklarasi di atas berarti definisikan sebuah tipe yang terdiri dari pointer bertipe integer yang bernama integer pointer. Apabila di depannya ditambahkan tipe def sebagai berikut. 1. Tipe def integer asterisk integer pointer titik koma. Berarti integer pointer merupakan suatu tipe pointer yang berbentuk integer. Apabila akan mendeklarasikan dua variabel A dan B sebagai penunjuk ke bilangan integer. 2. Integer pointer A dan B. Berarti compiler C akan berisi nilai dari variabel A dan B yang menunjuk ke integer. Untuk membuat beberapa penunjuk ke beberapa penyimpan integer yang kosong dan membuat A dan B menunjuk tempat tersebut, digunakan prosedur dinamis untuk alokasi penyimpan yang disebut malloc A. Dalam kurung integer pointer asterisk malloc dalam kurung size of dalam kurung integer. B sama dengan integer asterisk malloc size of dalam kurung integer. Misalnya kita akan menyimpan integer 5 pada blok penyimpan yang ditunjuk pointer pada variabel A. Untuk menyimpan angka 5 pada blok penyimpan integer itu melalui pointer A digunakan pernyataan asterisk A sama dengan 5. 3. Linked list. Linked list adalah salah satu struktur data yang paling fundamental. Linked list terdiri dari sejumlah kelompok elemen dengan urutan tertentu. Linked list sangat berguna untuk memelihara sekelompok data semacam array, tetapi linked list lebih menguntungkan dalam beberapa kasus. Linked list lebih efisien dalam proses penyisipan dan penghapusan. Linked list juga menggunakan pengalokasian penyimpan secara dinamis, di mana penyimpan dialokasikan pada saat waktu berjalan atau runtime. 5. Struktur. Struktur adalah koleksi dari variabel yang dinyatakan dengan sebuah nama. Dengan sifat setiap variabel dapat memiliki tipe yang berlainan. Struktur bisa dipakai untuk mengelompokkan beberapa informasi yang berkaitan menjadi sebuah satu kesatuan. Contoh sebuah struktur adalah informasi data tanggal yang berisi tanggal, bulan, dan tahun. Mendeklarasikan struktur, contoh pendefinisian tipe struktur adalah sebagai berikut. Yang mendefinisikan tipe struktur bernama data tanggal yang terdiri dari 3 buah elemen atau field berupa tanggal, bulan, dan tahun. Pendefinisian dan pendeklarasian struktur dapat juga ditulis sebagai berikut. Bentuk umum dalam mendefinisikan dan mendeklarasikan struktur adalah sebagai berikut. Masing-masing tipe dari elemen struktur dapat berlainan, adapun variabel struktur 1 sampai dengan variabel struktur M menyatakan bahwa variabel struktur yang dideklarasikan bisa lebih dari 1. Jika ada lebih dari 1 variabel, antara variabel struktur dipisahkan dengan tanda koma.
Mengakses elemen. Struktur elemen dari struktur dapat diakses dengan menggunakan bentuk variabel garis bawah struktur titik nama garis bawah field antara variabel garis bawah struktur dan nama garis bawah field dipisahkan dengan operator titik, disebut operator anggota struktur. Contoh berikut merupakan instruksi untuk mengisikan data pada field tanggal garis bawah lahir titik tanggal sama dengan 30. Kegunaan struktur data. Struktur data digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan memori pada saat program komputer sedang bekerja. Penggunaan struktur data yang tepat pada pemrograman dapat membuat algoritma menjadi lebih mudah. Kemudahan ini membuat program lebih efisien dan sederhana. Meningkatkan efisiensi merupakan tujuan utama pengaplikasian struktur data. Dengan struktur data, proses reservasi memori yang tidak perlu akan diminimalisasi. Selain itu, struktur data juga menjamin kemudahan pemahaman algoritma. Sehingga, untuk menyelesaikan permasalahan seperti perkalian matrik, visualisasi matriks, dan tabel akan menjadi lebih mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Luciana, NIM 122000635. Di sini saya akan menjelaskan makalah tugas kelompok struktur data bagian 2.5 tujuan struktur data. Tujuan dari struktur data adalah sebagai informasi di antara lain sebagai berikut. 1. Perubahan implementasi struktur data tidak dapat merubah teks program yang menggunakan struktur data bila interface pada struktur data telah dirancang baik tidak berubah. 2. Pemakaian dan pembuatan struktur data dapat dilakukan secara terpisah yang hanya perlu kesepakatan yang interface pemakai struktur data tersebut. 3. Struktur data merupakan sarana pemrograman modular dan menjadi landasan terbentuknya tim pemrograman. Tujuan lainnya ialah salah satu tujuan struktur data ialah agar mahasiswa mampu memahami teori dasar sistem pengorganisasian data pada memori komputer dan manajemen file atau berkas pada media penyimpanan termasuk cara pengorganisasiannya. Mahasiswa juga mampu membuat program dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman generasi ketiga atau C++ atau Pascal untuk membuat berbagai struktur data atau pointer, linked list, sorting, antrian, pohon binary, searching yang baik, efisien, dan cepat. Selanjutnya bagian 2.6 konsep antrian atau queue. Dikenali data pertama atau head dan data terakhirnya atau tail. Aturan penambahan dan penghapusannya datanya didefinisikan sebagai berikut. Penambahan selalu dilakukan dari belakang, penghapusan selalu dilakukan dari depan. Satu data dengan data lain dapat diakses melalui informasi. Ada queue prinsip yang digunakan adalah masuk pertama, keluar pertama, atau FIFO, freeze in, freeze out. Data di dalam antrian dapat bertipe integer, real, record. Contoh aplikasi queue dalam kehidupan sehari-hari. 1. Antrian di jalan tol. 2. Antrian saat mengantri di toilet. 3. Antrian reservasi tiket kereta api, dan lain-lain. Semua itu menggunakan aturan FIFO, freeze in, freeze out. Operasi-operasi pada antrian. 1. Create, untuk menciptakan dan menginisialisasi
QW dengan cara membuat head dan tail sama dengan 1. 2. Is empty untuk memeriksa apakah antrian masih kosong atau sudah terisi dengan cara memeriksa nilai tail. Jika tail sama dengan -1, maka empty pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan data antrian ke belakang, yaitu menggunakan nilai tail. 3. Is full untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum dengan cara mengecek nilai tail. Jika tail lebih besar sama dengan max min 1, karena max min 1 adalah batas data array pada C, berarti sudah penuh. 4. NQ untuk menambahkan data ke dalam antrian. Penambahan data selalu ditambahkan di data paling belakang. Penambahan data selalu menggerakkan variabel tail dengan cara increment counter tail. 5. DQ digunakan untuk menghapus data terdepan dari antrian dengan cara mengurangi counter tail dan menggeser semua data antrian ke depan. Penggeseran dilakukan dengan menggunakan looping. 6. Clear untuk menghapus semua data antrian dengan cara membuat tail dan head sama dengan -1. Penghapusan data-data antrian sebenarnya tidak menghapus arraynya, namun hanya menggeser indeks pengaksesnya ke nilai -1, sehingga data-data antrian tidak lagi terbaca. 7. Tampil untuk menampilkan nilai-nilai data antrian menggunakan looping dari head sampai dengan tail. Contoh, jika antrian penuh, QW adalah sekumpulan elemen yang jika ada elemen baru yang ditambahkan, maka elemen tersebut akan berada di bagian terbelakang antrian. Jika ada elemen yang harus dihapus atau keluar dari antrian, maka elemen yang keluar adalah elemen yang di sisi depan antrian, atau konsep ini sering juga disebut dengan konsep FIFO, freeze in freeze out. Pada QW hanya terdapat satu pintu masuk di salah satu ujung dan salah satu pintu keluar di ujung lainnya, maka ada pointer yang menunjuk pada freeze dan less. Perkenalkan, nama saya Hari Dayat, NIM 122011373. Running program. Masuk ke aplikasi Python, lalu buat file baru atau new dan beri judul. Ketik print kurung buka, petik 2, ketik selamat datang di ATM saya, petik 2 lagi, kurung tutup, lalu enter. Habis itu ikutin dan ketik tulisan di gambar ini sampai dengan else, lalu di run. Kesimpulan dari semua pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur data merupakan salah satu bahan dasar pembuatan program. Pemakaian struktur data yang tepat di dalam sebuah pemrograman akan menghasilkan algoritma yang jelas dan tepat sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih sederhana. Di dalam sebuah antrian terdapat sebuah operasi bernama add priority. Dalam hal ini, antrian tidak lagi menerapkan konsep antrian murni, namun menjadi antrian prioritas, di mana terdapat prioritas tertentu pada elemen, dan elemen yang baru ditambah tidak mesti berada di akhir. Mungkin di dunia nyata, elemen yang masuk melalui add priority adalah orang yang masuk lewat jalur eksklusif. Jadi, beliau mendapat fasilitas agar didahulukan atau diprioritaskan.
Array merupakan bagian dari struktur data, yaitu termasuk ke dalam struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesan alokasi memori. Sementara pada komputer, apabila kita membuat program dengan data yang sudah kita ketahui batasnya, maka ini menggunakan array atau tipe data statis. Namun apabila datanya belum kita ketahui batasannya, maka digunakan pointer atau tipe data dinamis. Salah satu tujuan struktur data ialah agar mahasiswa mampu memahami teori dasar sistem pengorganisasian data pada memori komputer dan manajemen file atau berkas pada media penyimpanan, termasuk cara perorganisasinya. Mahasiswa juga mau membuat program dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman generasi ketiga untuk membuat berbagai struktur data, pointer, linked list, sorting, antrian, bound, binary, sharing yang baik, efisien, dan cepat. Operasi penting dalam queue atau antrian adalah 1. ADD yang berfungsi menambahkan sebuah elemen ke dalam antrian. 2. Delete yang berfungsi menghapus atau mengeluarkan elemen pada antrian. 3. Algoritma tidak akan baik tanpa pemilihan struktur data yang tepat dan akan membuat program menjadi kurang baik, demikian juga sebaliknya. Saran dari pemaparan bab tadi, penulis menyarankan 1. Mahasiswa harus lebih meningkatkan pengetahuan tentang pengertian struktur data dan sejarah perkembangan agar tidak menjadi analis algoritma programming yang berguna bagi bangsa dan negara, dan tentunya bisa membangun sistem informasi nantinya. 2. Semoga mahasiswa lulus sistem informasi Unimal mampu bersaing di dunia kerja nasional maupun internasional. 3. Semua yang telah dilampirkan di bab sebelumnya semoga menjadi ilmu tambahan bagi pembaca dan pengetahuan tambahan bagi kita semua.